Ya, saudara sekalian, pada kali ini di dalam kuliah pemodelan air tanah atau groundwater modeling sebagai pendahuluan, saya ingin menyampaikan pemahaman arti model air tanah. Jadi sebelum kita belajar lebih lanjut tentang groundwater modeling, sebaiknya kita paham dulu arti model, ya, arti model di dalam groundwater modeling. Nah, seperti biasa tentunya ini saya bahas dengan cara yang sederhana, primitif dan natural, dengan tujuan untuk pemahaman yang lebih mudah. Mari kita lanjutkan. Nah, mari kita mulai ini. Jadi kita belajarnya ini adalah ini, pemodelan air tanah. Ini ya, ini. Saya selalu memulainya seperti ini supaya saudara belajar paham di dalam mempelajari sebuah mata kuliah gitu. Kalau saudara tidak tahu dari awal basicnya, dari filosofinya, maka saudara hanya belajar yang tidak pernah akan saudara pahami. Kalau sudah paham, saudara itu sampai kapanpun akan tahu gitu ya. Ya, ini adalah apa ini? Ini adalah isi gitu ya. Ini adalah air di dalam aquifer gitu ya. Itu ya, air yang di dalam aquifer itu namanya air tanah. Nah, aquifer ini apa? Ini adalah wadah. Itu belajarnya. Jadi ini air tanah itu adalah ya, ini adalah isi yang ada di dalam wadah gitu ya. Nah, ini saudara masih ingat dulu. Nah, model itu adalah penyederhanaan sesuatu yang kompleks gitu ya. Jadi kalau saudara belajar air tanah itu sebetulnya sesuatu kondisi di alam yang sangat kompleks. Ini itu kan sesuatu kondisi, suatu barang yang ada di bawah permukaan dengan kondisi yang sangat bervariasi, yang sangat kompleks, karena invisible, kita tidak tahu. Kita tidak tahu di bawah, kita tidak tahu segala macam di bawah permukaan, invisible, maka itu sesuatu yang kompleks. Karena isinya, isi di dalam wadah, tentunya wadah ini sangat berpengaruh. Air tanah itu tidak akan sama di setiap tempat, tergantung wadahnya, apakah dia tertekan, tidak tertekan, breksi, pasir, lempung, atau apapun yang di sini, apakah fracture, apakah pori, semuanya ini adalah sesuatu yang kompleks di alam. Nah, pemodelan itu sebetulnya suatu pekerjaan untuk menyederhanakan sesuatu yang kompleks. Nah, yang kompleks itu apa? Air tanah. Jadi sebetulnya ini menyederhanakan, ya, membuat penyederhanaan air tanah untuk memahami prosesnya. Jadi kalau di sini, jadi kalau kita membuat ini, maka ini adalah suatu usaha untuk apa? Menyederhanakan kondisi air tanah yang sangat kompleks, ya, ya, untuk apa? Untuk difahami, ya, tentunya untuk difahami dalam rangka evaluasi atau analisis kondisi air tanah itu ya.
Jadi ini usaha untuk menyederhanakan ya kondisi air tanah yang sangat kompleks ya untuk difahami dalam rangka untuk evaluasi kondisi air tanah. Jadi ini apa tadi sudah saya sampaikan di sini, modeling groundwater modeling itu adalah sebuah tools. Tool itu tool. Nah, ya sebuah tools, ya sebuah alat bantu gitu ya. Nah, pemodelan air tanah itu kan bahasa Inggrisnya itu groundwater modeling. Modeling itu diterjemahkan pemodelan. Nah, itu adalah hasil kata dasarnya itu adalah sebuah model. Ya, nah sekarang dari uraian di atas tadi maka ini sesuatu yang kompleks tadi. Kompleks itu artinya yang ruwet, yang susah difahami, sesuatu yang kompleks. Nah ini dia apa ini? Sesuatu. Ini kan sesuatu yang kompleks itu apa? Di alam. Ya, ini natural condition. Ya, sesuatu yang kompleks atau natural condition di sini ini sangat susah. Maka tadi sudah saya sampaikan di disimplifikasi, digeneralisasi, ya, maka ini menjadi sebuah model. Nah, nanti kita belajarnya di sini. Maksudnya disederhanakan, disimplifikasi, digeneralisasi itu apa? Ya. Jadi ini sesuatu yang sangat kompleks, sangat kompleks, sangat susah difahami. Ya, maka dibuatlah sebuah model sehingga mudah difahami. Jadi model itu adalah penyederhanaan dari sesuatu yang kompleks di alam. Nah, kalau model air tanah, maka yang kompleks di alam tadi itu adalah maksudnya air tanah. Jadi penyederhanaan kondisi air tanah yang sangat kompleks di alam. Ya, jadi sekali lagi model itu penyederhanaan sesuatu yang kompleks di alam, penyederhanaan. Kalau model air tanah otomatis ya penyederhanaan kondisi air tanah di alam yang sangat kompleks. Ya. Nah, ini adalah model. Nah, sekarang kita bicara dulu di sini. Model ini. Nah, karena ini untuk menyederhanakan, karena ini adalah untuk mudah dipahami. Model tadi tujuannya kan untuk mempermudah memahami sesuatu yang kompleks. Maka ini mesti apa? Ideal, sempurna. Nah, ideal dan sempurna. Itu ya harus, karena model itu adalah sesuatu yang untuk menyederhanakan, untuk mempermudah, maka dia harus sempurna. Nah, maka dari itu kalau saudara ke mall ya, itu di fashion ada patung-patung. Itu namanya apa? Itu namanya mannequin. Nah, mannequin itu apa? Itu model. Ya, modelnya manusia, model fisik ditiru untuk memudahkan. Nah, kalau saudara lihat di situ kan mesti ideal. Kalau cowok mesti gagah, bagus, ganteng.
Kalau cewek mesti sempurna, cantik, putih, hidungnya mancung, rambutnya bagus, matanya bagus, telinganya bagus, dan seterusnya. Itu bukti bahwa model itu adalah sesuatu yang sempurna. Nah, kalau saudara tentunya mengenal profesi model. Nah, model ya, cewek itu jadi, oh dia jadi model, oh si cowok si A itu sekarang jadi model. Itu apa? Itu umumnya adalah mereka yang secara fisik itu bagus, ideal, menarik, walaupun sempurna tidak ada gitu ya, karena itu. Tapi paling tidak mendekati ideal, mendekati sempurna, mendekati baik, bagus, maka itu model. Jadi saudara tahu ya, jadi model itu sekali lagi penyederhanaan tadi. Nah, karena dia menyederhanakan maka dia harus bagus, harus ideal, sempurna. Contohnya itu tadi, oh dia model ya, Pragawati itu kan model gitu ya. Terus Pragawan itu juga model, itu model, penyebutan model itu ya, maka itu identik. Nah, kalau yang model fisik manusia itu adalah mannequin, itu juga model fisik. Nanti kita pelajari. Nah, itu ya, jadi saudara paham ya. Nah, kalau ini sederhana, simplifikasi, generalisasi, ya, itu pasti ada apa? Kalau disederhanakan, disimplifikasi, digeneralisasi, itu pasti terjadi reduksi. Data. Ya, pasti terjadi reduksi data. Itu suaranya siapa? Tolong di mute. Di mute itu ya. Nah, di mute. Nah, jadi kalau simplifikasi, penyederhanaan, generalisasi, itu pasti ada reduksi data. Harus direduksi. Jadi contohnya apa? Ya tadi kalau misalnya Tesi atau siapa itu ya, yang Tesi itu apa, pelawak itu ya, saudara tahu itu kan kompleks, wajahnya kompleks, jelek gitu ya. Kalau dia mau dibuat patungnya ya, supaya dia menjadi lebih baik untuk menggambarkan Tesi tadi, itu pasti ada reduksi data. Misalnya mukanya ada jerawatnya dihilangi, kulitnya yang agak tidak roto, tidak rata dikurangi, dibuat rata. Kalau ada penyakitnya kudis dan segala macam dihilangi ya. Kalau ada panu, kadas dan sebagainya dihilangkan, maka itu terjadi reduksi data. Ya pasti ya, pasti ada reduksi data karena memang disederhanakan, namanya saja disederhanakan. Nah, maka ini tadi, ini tuh kan kondisi asli, ini asli, kondisi aslinya. Ini tadi model. Nah, karena ada reduksi data, maka aslinya dan hasil modelnya itu tidak akan pernah sama. Tidak sama. Ya, seperti Fuji film itu kan lebih indah dari warna aslinya. Ya, jadi foto yang difoto itu adalah model. Jadi saudara difoto, ke pas foto, difoto, jadilah pas foto. Pas foto itu pasti lebih bagus dari aslinya karena direduksi datanya. Yang jelek-jelek tadi dihilangi, dikurangi menjadi
lebih baik atau menjadi sederhana, jadi model. Jadi saudara yang belepotan foto di Kalista, hasilnya cepret menjadi lebih bagus, itu model, hasil model saudara. Nah di situ ada reduksi data, ada editing data, maka sebetulnya tidak sama dengan aslinya. Ya, jadi di sini filosofinya, saudara nanti kalau membuat sebuah model itu tidak akan pernah sama dengan aslinya. Ya, kalau sama dengan aslinya loh itu ajaib. Malah itu bukan model namanya. Karena di sini terjadi apa tadi? Reduksi data. Nah, nanti kita tahu ada apa ini reduksi data. Ya, dan satu lagi selain reduksi data, ya, selain reduksi data itu yang kedua adalah ada asumsi. Nah, asumsi ini harus dilakukan karena apabila tidak, misalnya begini, aslinya itu kan hitam, kulitnya hitam, kemudian direduksi jadi coklat atau jadi kuning, itu kan diasumsikan, direduksi atau diasumsikan. Ya beda ya, direduksi dan diasumsikan itu adalah beda. Kalau tadi misalnya kulitnya hitam, enggak rata, ya, kotor, terus dibuat halus, kuning, putih, itu artinya diasumsikan, diganti. Nah, diganti. Kalau direduksi itu misalnya tadi jerawatnya ada di situ, ada tai lalatnya dihilangkan, maka itu reduksi. Ya, jadi saudara beda ya, reduksi data dan asumsi. Jadi parameternya diasumsi. Jadi ada dua ini. Jadi di dalam penyederhanaan, di dalam simplifikasi, di dalam generalisasi itu ada dua yang namanya reduksi data dan asumsi. Asumsi terhadap parameternya. Ya. Di sini adalah variabel atau parameter. Nah, itu diasumsikan tadi. Ya, contohnya jelas ya. Kalau reduksi itu ada tai lalat, ada ini dihilangkan. Kalau asumsi itu kulit yang hitam diganti putih atau diganti kuning, itu diasumsikan. Ya, nah maka tidak akan sama. Ya, nah sekarang lupa kalau misalnya model itu tidak sama, berarti semua model itu salah dong. Gitu. Pertanyaannya kan gitu. Jadi ini tidak sama. Jadi artinya asli, natural condition itu tidak pernah sama dengan model, hasil model. Nah, itu ya, tidak sama. Berarti apa? Apakah hasil model ini salah? Gitu. Nah, sekarang saya jelaskan. Di dalam hasil model ini tidak ada kata, jadi tidak ada kata salah atau benar. Nah, jadi di dalam pemodelan air tanah itu hasilnya, kalau saudara, wah hasilnya salah, wah hasilnya benar, tidak ada. Ya, jadi yang ada terus apa? Yang ada adalah untuk menilai itu, yang ada adalah hasil model mendekati nggak tahu saudara bisa baca apa enggak, pokoknya hasil model itu mendekati aslinya. Atau hasil model
itu menjauhi, ini bahasa saya ya, menjauhi aslinya. Menjauhi itu artinya mendekati, itu artinya mendekati kesamaannya, hampir sama. Kalau menjauhi itu jauh berbeda, maksudnya begitu ya. Jadi hasil model itu mendekati aslinya. Nah, itu berarti baik. Kalau hasil model itu menjauhi aslinya, ya, maka ini buruk atau jelek. Sorry balik ya, balik. Maksudnya ini adalah mendekati, ini adalah hasilnya baik, itu ya. Kalau menjauhi itu adalah jelek, buruk. Nah, terus saudara masih tanya lagi, loh Pak, berarti hasilnya itu kalau mendekati aslinya maka baik, kalau menjauhi aslinya itu jelek atau buruk. Loh, itu diukur apanya? Mestinya kan gitu. Masa kualitatif? Nanti kan jadi subjektif. Nah, maka mendekati dan menjauhi ini, jadi ini ukurannya adalah, ya, ini ukurannya adalah persen error. Nah, saudara nanti di dalam memodelkan itu ada persen errornya. Saudara nanti kan membandingkan, mengkalibrasi, membandingkan antara hasil model dengan aslinya. Hasil model dengan aslinya, persen errornya berapa? Nah, kalau persen error itu kecil, itu tentunya baik, artinya mendekati. Kalau persen errornya besar, maka dia akan buruk atau menjauhi, kan gitu ya. Jadi artinya di sini kita punya kesimpulan, berarti ini adalah persen error kecil. Ya, ini adalah persen error besar. Kalau persen errornya besar, otomatis itu jelek, menjauhi aslinya. Tapi apakah itu salah? Ya tidak, pasti salah. Semua model itu kalau saudara nilai mutlak salah, semua model itu salah karena memang tidak pernah mendekati aslinya, gitu ya. Jadi sekali lagi kita menilai kebenaran model itu bukan mutlak, bukan harga salah benar. Karena apa? Kenapa nggak boleh gitu Pak? Iya, karena model itu memang tidak pernah sama dengan aslinya. Jadi boleh dikatakan nanti semua model itu salah. Maka dari itu model itu tidak ada salah benar, tapi yang ada itu adalah baik dan jelek, gitu ya. Nah, artinya baik itu artinya mendekati aslinya. Kalau jelek itu model itu menjauhi aslinya. Nah, baik itu ditentukan berdasarkan persen errornya yang kecil. Persen error kecil berarti mendekati. Persen error yang besar itu apabila itu menjauhi atau aslinya. Nah, sekarang kalau saudara masih bertanya lagi, nah persen error itu kira-kira berapa? Nah, ini itu ada yang baik itu sebetulnya persen errornya itu hanya 5%. Ya. Kalau ini lebih besar sama dengan 10%, itu sudah boleh dikatakan masih jelek. Jadi kalau saudara nanti mengkalibrasi model
kesalahannya itu di bawah 10%, maka saudara sudah berhenti. Oke, sudah bagus. Karena untuk menurunkan menjadi 10% itu juga tidak mudah. Ya, nanti ini filosofinya demikian. Jadi saudara paham ya. Jadi sekali lagi ini tadi gambar ini nanti saya kirim saudara juga tidak apa-apa, catatan ini. Ya, sekali lagi itu ya, ini pemodelan air tanah, kemudian ini di sini sesuatu yang kompleks, ini usaha ini sebagai tool. Jadi ini yang harus saudara pahami, bahwa sekali lagi model itu adalah sebagai tool tadi ya. Nah, kemudian di sini ada kompleks, sesuatu model disederhanakan, ya, ada ideal, sempurna, kemudian ada dua hal inilah nanti yang kita pelajari. Besok kita lanjutkan lagi reduksi data itu apa, asumsi itu apa. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita belajar parameter tadi ya. Tadi di RPKPS tadi ada parameter. Nah, parameter itu apa? Parameter itu nanti ini yang kita reduksi, parameter-parameter yang diperlukan itu apa saja, nanti itulah yang direduksi ya, banyak tadi parameter, ada yang parameter utama, ada parameter yang sekunder, primer, sekunder, nanti yang boleh itu di yang sekunder dan sebagainya. Nah, asumsi itu apa saja nanti ya. Jadi terus kemudian ini pemahaman asli dan model itu tidak akan pernah sama. Jadi model itu tidak pernah akan sama ya. Kemudian ini bagaimana menilai kebenaran sebuah model ya. Itu sekali lagi definisi tentang model ya, pemahaman model. Jadi saudara harus paham dulu apa yang disebut model sebelum nanti kita belajar yang lebih lanjut. Jadi sekali lagi kesimpulannya, model adalah penyederhanaan dari sesuatu kondisi alam yang sangat kompleks. Sehingga karena ada penyederhanaan, maka model itu tidak akan pernah sama dengan aslinya. Ya, itu kuliah yang harus difahami pada saat saudara memulai belajar model, khususnya nanti untuk model air tanah.